Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita, Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami maksud yang lebih luas dari Amsal 15 ayat 13 ini, ada satu istilah yang perlu kita periksa. Ada satu istilah yang terdiri dari dua kata dalam nas kita tadi, yang perlu kita periksa sebelumnya, yaitu kata kepedihan hati. Karena di sana dikatakan tadi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau kata gembira atau istilah gembira tentu tidak perlu lagi kita periksa, kita sudah paham maksudnya apa. Tapi kepedihan hati, yang mana disebutkan kepedihan hati inilah yang mematahkan semangat, tentu kita harus tahu dulu kepedihan hati ini maksudnya apa. Kepedihan hati dalam Amsal ini sesungguhnya sama artinya dengan kesedihan hati. Nah, mungkin kita berpikir kepedihan hati kan lebih tajam daripada kesedihan hati. Nah, tetapi justru itu soal mematahkan semangat bukan hanya oleh sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang biasa pun bisa mematahkan semangat, dan itu yang mau diperlihatkan Amsal ini kepada kita, bahwa banyak hal yang bisa mematahkan semangat kita. Itu sebabnya kita sangat perlu waspada. Kepedihan hati ini adalah kesedihan hati, tetapi kepedihan hati tidak bisa mewakili semua kesedihan hati. Nah, kenapa? Apakah orang bisa sedih karena sendalnya putus? Tentu bisa, tetapi kita kan tidak mungkin katakan sendalnya putus, karena itu dia mengalami kepedihan hati. Kan tidak mungkin begitu. Paling kita katakan kesedihan. Tidak mungkin kita katakan dia sedang mengalami kepedihan hati. Kenapa? Karena sendalnya putus. Tidak mungkin kita katakan itu. Yang bisa kita katakan, biasa kita katakan adalah dia sedang sedih, mengalami kesedihan hati karena sendalnya putus. Nah, tetapi kalau orang yang cintanya diputus, bisa saja kita katakan dia sedang mengalami kepedihan hati. Kenapa? Karena cintanya diputus. Nah, jadi saya harap kita bisa mengerti kenapa saya membawa kita kepada pengertian yang lebih luas kepedihan hati di situ, yaitu kesedihan hati maksudnya. Sehingga yang bisa kita tangkap sebagai faktor penyebab patahnya semangat bukan hanya kesedihan hati yang bersangkut paut dengan sikap orang kepada kita, tapi juga berhubungan atau bersangkut paut dengan segala sesuatu, benda-benda, barang-barang, atau situasi yang bisa mempengaruhi semangat kita. Itu sebabnya kita harus melihatnya sebagai kesedihan hati, sehingga cakupannya semakin luas, karena luas sekali yang bisa mematahkan semangat kita. Saudara-saudara, jadi kita bisa melihat bahwa dalam hidup kita, kesedihan hati itu bisa diakibatkan oleh sikap seseorang atau orang lain kepada kita, yang kesedihannya memang sering kita sebut dengan kepedihan hati. Dan bisa juga diakibatkan oleh suatu keadaan atau oleh suatu benda. Dan terlepas dari apapun penyebabnya, saudara-saudara, kesedihan hati itu akan mempengaruhi, bahkan mematahkan semangat kita. Kesedihan hati, termasuk di dalamnya kepedihan hati tadi, menurut saya levelnya berbeda-beda ya, mulai dari level yang rendah sampai level yang tinggi. Kesedihan hati itu mulai dari yang namanya tidak suka hati. Lalu kalau naik levelnya kesal hati. Nah, jadi kesal hati ini bukan sekedar tidak suka, tapi rasanya sudah lebih dari tidak suka, kesal hati. Dan lebih tinggi lagi levelnya adalah sakit hati. Nah, ini bukan hanya sekedar kesal, tapi sudah sakit hati, meninggalkan luka. Ini semua adalah kesedihan hati.
yang menjadi penyebab patahnya semangat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa hal-hal itu bisa mematahkan semangat kita? Kenapa sikap orang bisa mematahkan semangat kita? Kenapa benda-benda tertentu, hal-hal tertentu, keadaan tertentu bisa mematahkan semangat kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ketika kita tidak suka dengan anak-anak kita, tidak suka misalnya karena sesuatu kepada pasangan kita, bukankah kita akan kehilangan semangat? Bukan atas mereka saja kita kehilangan semangat, tetapi kehilangan semangat juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan manusia, kehidupan kita? Bukankah ketika kita sebenarnya hanya kesal dengan seseorang, tetapi bukankah hal itu bisa membuat kita kehilangan semangat bekerja dan semangat melakukan dan kurang semangat melakukan hal-hal yang lain? Ketika kita sakit hati apalagi, bukankah hal itu bisa membuat kita kehilangan semangat? Ketika kita kesal, bukankah itu membuat kita kehilangan semangat? Baik kesal kepada orang maupun kesal kepada benda. Kan bisa juga kita kesal kepada benda. Misalnya kita punya handphone, lalu handphonenya lelet, akhirnya kita kesal. Dan kekesalan kita kepada handphone itu mempengaruhi sikap kita kepada orang lain. Bisa laptop kita lelet juga, atau nggak berfungsi dengan baik, kita kesal. Lalu ketika anak kita datang menyapa kita, padahal disapa dengan baik, atau istri menyapa kita, atau suami menyapa kita, lalu karena kita sedang kesal, karena HP atau laptop kita sedang rusak atau tidak bisa berfungsi dengan baik, lalu akhirnya kita jawab dengan ketus. Saudara-saudara, bukankah itu mempengaruhi semangat kita? Dan bukankah tidak sedikit orang karena peralatannya rusak, akhirnya memilih tidak mau lagi mengerjakannya. Padahal masih bisa dikerjakan dengan cara lain. Saudara-saudara, segala sesuatu bisa membuat kita patah semangat. Yang saya sebut tadi, kesedihan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepedihan hati dalam level apapun, kesedihan hati dalam level apapun, pasti mempengaruhi semangat kita. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Kenapa saya katakan ini berbahaya? Ketika hati kita sebenarnya hanya tidak suka sama seseorang, sebenarnya hanya kesal sama seseorang, sebenarnya hanya sakit hati sama seseorang, tapi dampaknya bisa jadi adalah kepada banyak orang. Bukankah ini berbahaya? Pernahkah kita sebenarnya kita hanya tidak suka, hanya kesal, hanya sakit hati kepada istri kita atau suami kita, tapi akhirnya sikap kita kepada anak-anak pun berubah, atau anak-anak jadi sasaran kemarahan kita, sasaran emosi kita. Bukankah ini sesuatu yang berbahaya? Atau yang lebih menyedihkan lagi adalah kita kesal sama seseorang di kantor atau di tempat kerja, atau mungkin hanya di jalan, kita kesal dengan dia, lalu kita pulang ke rumah. Lalu akhirnya kekesalan kita itu berdampak pada sikap kita kepada orang-orang di rumah. Orang di rumah jadi takut melihat kita karena kita pulang ke rumah dengan cemberut. Atau orang di rumah pun jadi sasaran dari kemarahan kita atas orang-orang di luar tadi. Ini yang lebih menyedihkan. Makanya saya katakan ini berbahaya. Kesedihan hati, baik itu tidak suka, baik itu kesal, apalagi sakit hati, ini sangat berbahaya, saudara. Ketika kita tidak suka dengan sesuatu, ini pun bisa mempengaruhi sikap kita kepada orang lain dan kepada hal-hal lain. Kita disuruh memakai satu baju dan kita tidak suka dengan baju itu, atau kita kesal dengan baju itu, lalu disuruh kita pakai. Apakah kita semangat memakainya? Tentu tidak. Lalu kalau kita harus memakainya, bukankah dampaknya akan sangat besar sekali terhadap hal-hal yang lain?
Itu sering terjadi, saudara. Tetapi dari semua orang atau semua hal yang sering atau yang bisa jadi akan terdampak oleh kesedihan hati kita, yaitu kesedihan hati dalam 3 level tadi. Ketidaksukaan kita, kekesalan kita, kesakit hatian kita. Ketika semua orang dan semua hal terdampak, sebenarnya itu belum seberapa. Itu hanya bisa jadi terdampak. Tetapi satu yang pasti terdampak adalah diri kita sendiri. Ketika kita dikuasai kesedihan hati, yaitu yang 3 tadi, tidak suka, kesal, sakit hati. Ketika kita dikuasai oleh itu, yang paling terdampak dan pasti terdampak adalah diri kita sendiri. Itu yang disebut Amsal tadi, kita patah semangat. Kita akan kehilangan semangat. Itu sebabnya kita harus mengatasi hal itu. Karena itu berbahaya dan sangat merugikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengatasi rasa sedih karena sesuatu hal yang bersifat benda atau material itu memang lebih mudah daripada mengatasi rasa sedih yang diakibatkan oleh orang lain. Itu lebih mudah. Tetapi keduanya harus sama-sama kita atasi. Yang manapun yang terjadi, yang kita alami, harus kita atasi. Bagaimana kita mengatasinya? Ya, kita harus ingat, ketika sesuatu membuat kita sedih, kita harus selalu ingat, yang namanya sesuatu, benda-benda, barang-barang, atau keadaan, itu memang sifatnya harus kita ingat. Sifatnya itu memang bisa rusak, bahkan pasti rusak. Bisa hilang, bahkan pasti hilang. Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan, kita bisa lihat ketika Yesus memerintahkan kita orang percaya untuk mengumpulkan harta di surga. Di sana dia menjelaskan hakikat dari yang namanya benda atau material. Di sana dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Segala sesuatu yang bersifat material itu rusak dan hilang. Itu sebabnya jangan kita biarkan ketika sesuatu rusak, ketika sesuatu hilang, baik oleh kita maupun oleh anak-anak, oleh pasangan, oleh orang-orang di rumah, atau oleh siapapun, ketika sesuatu milik kita yang bersifat benda-benda itu hilang atau rusak, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai kesedihan. Kalau sesuatu itu rusak, jangan kita biarkan diri kita dikuasai kesedihan. Kalau memungkinkan, kita perbaiki. Tapi kita perbaiki tidak dengan rasa sedih. Karena sesedih apapun kita, tidak menolong orang yang memperbaikinya jadi cepat diperbaiki. Tidak ada pengaruhnya. Dan kita bisa memperbaikinya dengan tanpa dikuasai kesedihan. Demikian dengan ketika sesuatu hilang. Kalau mungkin dicari, dicarilah. Tapi tidak perlu dengan dikuasai kesedihan. Karena dalam kesedihan yang mendalam pun, itu tidak menolong kita sehingga semakin cepat ditemukan. Tidak. Tetapi semangat kita yang akan terganggu. Kegembiraan kita yang akan terganggu. Wajah kita yang berseri-seri akan lenyap dan hilang. Karena kesedihan yang tadi. Saudara-saudara, demikian ketika kita berhadapan mengatasi kesedihan yang diakibatkan oleh orang lain. Bagaimana kita mengatasinya? Tidak ada jalan lain. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mengampuninya. Saudara, kita tidak suka dengan seseorang. Kita harus mengampuninya. Kita kesal dengan seseorang. Kita harus mengampuninya. Kita sakit hati dengan seseorang. Kita harus mengampuninya. Karena dengan demikianlah kita mendapatkan semangat kita yang menyala-nyala. Sedikit saja kita tidak suka, kesal, apalagi sakit hati kepada orang lain, kita kehilangan semangat kita. Semangat kita patah. Itu sebabnya seseorang pernah berkata, mengampuni seseorang adalah sikap membebaskan seseorang dari tahanan atau dari belenggu. Dan seseorang itu adalah diri kita sendiri.
ya, mengampuni seseorang adalah kita sedang melepaskan seseorang dari tahanan atau dari belenggu, dan seseorang itu adalah kita. Nah, itu sangat berhubungan erat dengan apa yang dimaksudkan Amsal tadi. Bahwa ketika kita mengampuni orang lain yang membuat kita tidak suka, kesal, dan sakit hati, sebenarnya kita yang bebas. Akhirnya kita mendapatkan semangat kita lagi. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Maksudnya kita harus hati-hati dengan kehidupan kita sebagaimana diingatkan firman Tuhan saat ini. Saudara, mari kita ampuni anak-anak kita yang mungkin buat kita kesal, tidak suka, atau sakit hati. Atau mungkin pasangan kita, orang tua kita, atau siapapun di rumah. Kita ampuni mereka. Sehingga dalam menjalani kehidupan di rumah, di tengah-tengah keluarga, kita mendapatkan semangat kita yang full, semangat kita menyala-nyala. Sedikit saja kita tidak suka dengan mereka, kesal dengan mereka, sakit hati dengan mereka, maka kita kehilangan semangat dalam menjalani hidup berkeluarga. Demikian dengan pekerjaan. Ada seseorang atau beberapa orang yang kita tidak suka, kita kesal, kita sakit hati, mari kita ampuni. Sehingga kita mendapatkan semangat kerja kita yang full, yang menyala-nyala. Sehingga kita tidak menjadi orang yang patah semangat. Karena itu saudara, mari kita selalu mengingat itu. Sehingga kita senantiasa dalam kegembiraan. Karena kalau kita tidak dikuasai kesedihan atau kepedihan hati, maka kita pasti akan gembira. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau kita sudah mengatasinya, jadinya hati yang gembira membuat muka berseri-seri, dan hati tanpa dikuasai kesedihan akan membangkitkan semangat yang menyala-nyala. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.